Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Nah, di video ini aku bakal bahas tentang psikologi industri dan organisasi atau industrial and organizational psychology yang umum. Di Indonesia sudah sangat umum ini ya. Definisinya juga aku ambil kalau nggak salah ingat dari APA, American Psychological Association, dan kamu juga bisa searching juga di Google biar nggak cuman dari satu sumber doang gitu. Biar informasi kamu lebih lengkap aja. Karena aku cuman ngambil kesimpulan doang. Nah, di sini, the specialty of industrial organization psychology, also called E/O psychology, is characterized by scientific. Wait, kita pakai ini aja. Scientific study of human behavior in organization and the workplace. Okay, sorry. The specialty focuses on deriving principle of individual, group, and organizational behavior and applying this knowledge to the solution of problems at work. So, poin penting dari psikologi industri dan organisasi ini adalah menyediakan solusi untuk masalah di pekerjaan. Di dunia kerja. Dengan apa? Dengan aplikasi dari ini nih, scientific study of human behavior. Aplikasi dari scientific study of human behavior in organization and the workplace. Gitu. Fokusnya adalah ini individual, group, and organisasi. Fokusnya ada 3. Individu, kelompok, dan organisasi. Yang nanti masing-masing ini punya masalah yang pada akhirnya disediain solusinya gitu. Jadi memang udah umum di Indonesia rata-rata orang-orang itu berkarirnya di 2 kalau psikologi itu. Antara klinikal sama pio gitu. Umumnya orang-orang sama pendidikan juga ada sih. Meskipun aku nggak tahu sekarang dan kayaknya aku perlu riset lagi. Cuman memang mostly ini jadi salah satu karir yang sangat diminati dari zaman kuliah. Makanya untuk bisa di Pio ini kamu perlu bener-bener ngerti yang namanya how industri atau gimana sih sebenarnya menemukan masalahnya gitu. Menemukan masalah di perusahaan di 3 level, individu, kelompok, dan organisasi. Karena waktu pas kuliah S2 plus profesi, nah si itunya tuh di 3 ini juga gitu.
apa sih namanya? Kayak tes HIMSI-nya gitu ya. Tes HIMSI-nya tuh membahas kasus 3 ini, ada individunya, ada kelompoknya atau divisi. Sorry. Dan ada organisasi yang nanti tuh kamu bantu buat selesaiin masalahnya. Di sini kamu perlu banget nguasain banyak hal gitu. Karena yang namanya interaksi manusia di perusahaan itu luas banget. Interaksinya tuh juga nggak bisa disepelein. Ada faktor manusia, ada faktor sistem kerja, ada faktor budaya perusahaan, ada faktor kepemimpinan juga, dan banyak hal lainnya yang bikin PIO itu bener-bener challenging gitu. Tapi di balik challengingnya ini, gajinya juga gede gitu. Biasanya di PIO atau di perusahaan itu memang, apalagi udah psikolog ya, udah magister profesi psikolog yang fokusnya atau yang mayornya di PIO, biasanya seenggaknya kepala satu tuh udah bisa di tangan. Tapi ya gitu kerjanya gitu. Gimana ngedesain kayak struktur organisasi yang kayak bisa mempermudah gitu loh. Perusahaan mencapai tujuan. Jadi ini yang aku pahami ya, kalau misalnya kurang lengkap atau misalnya kurang tepat, kamu boleh ngobrol di komen karena we are open here to discussion. Jadi ini guys, objektif utamanya dari psikologi industri organisasi adalah gimana caranya kamu mendesain struktur organisasi yang bisa mempermudah perusahaan mencapai tujuan. Bukan cuma struktur ya, tapi memang the whole level of the company juga sih. Whole company gitu. Whole company-nya sih. But ini salah satu peran penting karena dengan struktur organisasi yang tepat, perusahaan bisa lebih mudah dalam mencapai tujuan perusahaannya, dan disitulah peran PIO gitu. Peran psikolog industri dan organisasi. Oke, coba apa yang kamu pahami tulis di komen. Kita lebih banyak discuss di sana. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.